Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan berikut saya akan coba sampaikan 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari barang baku di mana Aman hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Aman direkomendasikan buy on break pemirsa, di mana dari posisi targetnya 7.400 hingga ke 7.850, posisi cut loss-nya atau mungkin support di 6.675. Kemudian dari Aman kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, ada PTBA, buy on break, direkomendasikan buy on break-nya di 2.900 ini. Cut loss-nya di 2.830, kemudian targetnya hingga ke 3.000 pemirsa. Itu untuk saham pilihan yang kedua dari energi, ada PTBA yang lebih direkomendasikan. Kemudian saham berbasis CPO. Sudah cukup lama saham-saham berbasis CPO tidak kita singgung dan bahas dan juga jarang direkomendasikan. Hari ini ada LSIP, buy on break di 1.245, cut loss-nya di 1.200, targetnya di 1.310. Kemudian selanjutnya ada Pegas, buy dengan targetnya di 1.950 hingga ke 2.000, posisi cut loss-nya ada di 1.840. Ada Aman, PTBA, LSIP, dan Pegas. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Robin. Yang pertama Aman, dari barang baku Pak. Hari ini beberapa saham barang baku justru mengalami kenaikan meskipun tidak secara keseluruhan. Ada Antam, Aman, MBMA juga mengalami kenaikan, sementara posisi saham barang baku lainnya justru tertekan. Harga emas juga lebih cenderung tertekan ketika dari tensi perang dagang terus melandai ini dari sisi sentimen. Bagaimana Anda melihat posisi Aman dan pertimbangan masuk ke dalam salah satu saham pilihan? Ya, Aman ini sudah rebound dari supportnya ya, jadi sudah rebound, jadi kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya dari sisi teknikal aja sih. Kalau dari sisi komoditasnya seperti emas, hari ini sih naik ya emasnya. Memang emas naik turun, arahnya masih flat emas ya. Dan karena ini disupport bias secara teknikal itu menarik ya untuk kita bisa buy on weakness. Buy on weakness di level berapa Pak? Karena ditutup hari ini di 6.925, menguat di 0,36%. Tetap tunggu break 7.100 itu, 7.075, 7.100 boleh. Buy on break up ya Pak? Ya, baik kalau break aja karena dan sebaiknya karena ini masih dari support ya, saya biasanya walaupun nggak sampai target, sudah untung kita jual dulu. Oke. Ya, jual keseluruhan atau sebagian? Sebagian, Pak, sebagian. Supaya kita mengamankan cuannya dulu. Oke. Buy and breakout di 7.075 hingga ke 7.100. Pak Robin, titik ini sekritikal apa? Sehingga buy and breakout-nya di level 7.075 hingga 7.100? Ya itu level yang sulit ditembus, hari ini pun nggak bisa tembus ya. Jadi memang harus di break dulu supaya saham yang jalan itu harus membreak sesuatu. Nah ini kita tunggu dia, kalau break ini dia lari tuh. Tapi kalau enggak akan cenderung sideways dulu karena barusan rebound ya. Kalau barusan rebound gini kita nunggu kekuatan momentumnya. Nah kekuatan momentum itu dilihat dari dia break. Salah satunya resisten di 7.075-71. Baik, penutupan hari ini di 6.925, resisten tertinggi hari ini atau intraday tertinggi di 7.075 merupakan target buy and breakout-nya. Tapi sayang sekali di penutupan sesi kedua di 6.925 menguat di 0,36%, penguatan lebih ke arah terbatas. Dari Aman pemirsa kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada dari energi, ada PTBA. Rekomendasinya juga sama, buy on breakout Pak. Analisis dan pertimbangan untuk PTBA. Ini sih sudah rebound ya, udah akan breakout resistant ya. Teknikalnya bagus, sudah swing low dari middle-nya, dari tengah. Ini saham yang mulai uptrend sih, dan itu terkonfirmasi sebenarnya ketika break 29
Nah itu akan lanjut ya. Dan ini kita juga masih menunggu kabar untuk dividennya sebesar berapa ya. Jadi secara teknikal seiring dengan nanti ada sentimen market yang sepertinya akan bagus. Baik, buy and breakout di 2.900, penutupan hari ini masih di 2.890, menguat di 1,40%. Resistennya arahnya kemana tadi, Pak? Resistennya arahnya 3.000, harganya 3.000. Terdekat ya, Pak? Ya, terdekat. Baik, Pak Robin, sebelumnya ini di penghujung Maret, Pak, PTBA sempat koreksi cukup dalam hingga ke 2.300-an. Bagaimana Anda melihat tahapan-tahapan penguatan dari saham PTBA paling tidak di perdagangan April dan Mei ini? Sudah merubah pola tidak, Pak? Dari sebelumnya tertekan cukup dalam, kemudian bangkit kembali ke level 2.800 hingga ke 2.900-an, Pak Robin? Betul, ini titik kritisnya adalah ketika dia breakout di 2.600 itu dia keluar dari zona downtrendnya ya. Dan beberapa waktu terakhir asing sudah masuk tuh sehingga naik ya. Bagaimanapun saham-saham yang pick-up segini ya, yang walaupun nggak sebesar BCA dan lain-lain termasuk besar ya, ini tetap kita perlu flow asing untuk menaikkan harga sahamnya ya. Jadi asing tidak sudah masuk walaupun beberapa hari terakhir ini ada distribusi dikit-dikit ya. Nah mungkin sambil menunggu karena dekat resisten sebenarnya resisten yang pernah dicoba itu 2930 itu gagal turun di sekitar semingguan lalu ya. Terus ini mulai naik lagi. Nah ini mengambil momentum untuk dividen juga nanti. Baik, saham pilihan yang kedua ada PTBA. Dan kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa, masih dari komoditas. Kali ini saham-saham berbasis CPO, ada LSIP. Pak Robin, ini untuk saham-saham berbasis CPO, Pak, jarang kita bahas dan juga jarang direkomendasikan. Nah, kita ingin tahu lebih detail ini, tentu memiliki pertimbangan tersendiri ini. LSIP masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan, tapi dalam jangka 6 bulan terakhir, LSIP juga sudah berusaha bangkit dari pelemahan dalam yang terjadi. Ya, LSIP ini kalau teknikal ketika break 1245 itu membentuk sempurna double bottom. Ya, itu bagus banget. Satu pola berkelanjutan yang luar biasa ya. Jadi pullback kedua kali biasanya itu break akan kencang sekali ya. Nah, plus komoditasnya CPO beberapa hari ini sudah mulai rebound dari bawah. Ya, confirm kalau di atas 4.000 dia akan memulai uptrend. Nah ini menarik sih. Ya CPO moga-moga tidak oversupply lagi sehingga harganya naik. Nah ini LSIP salah satu yang pemain utama di CPO ya. Baik. Teknikalnya cakep sih, mau double bottom. Oke, buy on breakout di level berapa, Pak? 1245. 1245 tadi ya. Resistennya di 1310, sementara penutupan hari ini flat di 1220. Intraday hari ini di 1235, sedikit lagi untuk menyentuh di 1245, posisi buy and breakout untuk LSIP. Baik, dari LSIP kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Pegas, juga direkomendasikan buy. Hari ini Pegas juga mengalami penguatan sepertinya, Pak Robin, di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan. Sempat menguat signifikan hari ini, namun di sesi kedua seiring pelemahan indeks harga saham gabungan semakin dalam, Pegas juga berbalik ke zona merah. Namun level 1.800-an masih mampu dipertahankan. Analisis dan pertimbangan untuk Pegas untuk saham pilihan selanjutnya? Sebenarnya ini sudah mulai breakout, uptrendnya tambah tinggi lagi ya, jadi strong uptrend. Cuma hari ini tadi itu ada sentimen sama RUPS ya. RUPS diharapkan dividennya cukup gede, ternyata dividennya yang keluar disetujui 168. Which is sebenarnya cukup oke ya, itu sudah 9 yield-nya itu 9%. Itu bagus banget sebenarnya. Cuma investor tuh berharap lebih, ekspektasinya itu di atas itu sehingga diguyur. Jadi sebenarnya ini level yang menarik sih kalau kita mau justru turunnya hanya karena sesuatu yang mungkin juga ditambah mau taking profit karena
long weekend ya, sehingga Ya. turunnya cukup dalam. Tapi menarik sih menurut saya ini secara teknikal masih akan naik. Oke, bisa diulang kembali Pak? Tadi untuk rekomendasinya buy-nya di level berapa support dan resistennya? Mungkin harus saya revisi ya, karena ini buy on breakout 1840 justru ya. Cut loss-nya di 1795 Ya. dengan target 1900 dan 2000. Baik, analisis untuk Pegas saham pilihan dan hasil RUPS Pegas hari ini juga baru keluar. Dividen finalnya di Rp181 per saham, payout ratio-nya di 80%, dividen yield-nya di 9,6%, dan last price-nya di Rp1.890 per lembar. Dan pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada Aman, kemudian PTBA, LSIP, dan juga Pegas. Pak Robin, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan sesi kedua, akhir dari perdagangan Mei dan juga akhir perdagangan di pekan ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,32% dan belum mampu bertahan di atas level 7.200-an. Level penutupan di 7.175.819 secara intraday. Indeks harga saham gabungan sempat melemah cukup dalam ke 7.166.678 dan berbalik arah ke zona merah ketika intraday hari ini sempat menembus level 7.237 di sesi pertama pada pagi tadi. Posisi ini disentuh ketika indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau di 7.223. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. MNC 36 melemah di 0,37%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,54%, LQ45 tertekan di 0,42%. Grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa, industri menguat di 1,47%, sektor kesehatan masih menguat di 0,98%. Konsumsi non-primer menjadi pemberat di 1,28% dan barang baku juga melemah di 1,07%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini masih melaju kencang dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Perbankan Big Cap BBRI ditutup menguat di 4.450, Antam ditutup di zona hijau di 3.110, Astra International terapresiasi ke 4.850 dan MBMA dari barang baku hari ini juga menguat di 360. Grafis yang terakhir, saham-saham yang menjadi pemberat hari ini dari Perbankan Big Cap BMRI ditutup melemah di 5.300, Adaro juga berbalik arah setelah naik signifikan di beberapa hari terakhir, tertekan di 2.200, TPIA juga melemah di 9.325, dan Goto hari ini kembali tertekan dan sudah menyentuh ke level terendahnya dalam 3 bulan terakhir. Ya, updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini beberapa pertanyaan akan kita coba ulas dan sudah beberapa yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Robin, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Pertanyaan pertama ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham produsen semen ini. SMGR Pak, nyangkut di posisi 3.000 Pak. Penutupan hari ini melemah di 2.810. Masih direkomendasikan hold atau tidak untuk SMGR? SMGR sih dividennya lumayan ya. Jadi sekarang ini posisi memang kena taking profit. Asingnya keluar kemarin cukup besar, yaitu sebesar 36 miliar. Jadi ini menuju next supportnya di 2750. Ya, kalau turun di bawah 2750 mesti jual dulu sih. Jadi memang sudah cukup tekal. Nyangkut di 3.000 berarti udah lama nih posisi belinya. Ya. Mungkin cukup lama ya. Jadi tapi ini sudah keluar dari downtrendnya sih. Kalau mau di hold juga boleh. Kalau sudah cukup lama ini sudah mulai mau. Kalau trading cepat support di 2750. Baik.
Dari Bapak Jason kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Sihotang dari Medan, terima kasih sudah bergabung. Cuan Pak untuk minggu depan, support dan resistennya, sudah punya posisi cuan di 11.475. Penutupan hari ini di 11.400, intraday-nya tadi sempat 11.600. Masih dalam range aman nih Pak, ambil posisinya Pak Robin? Masih bagus banget sih kalau cuan ya. Cara teknikal nih one of the best walaupun sekarang ini sideways ya. Ini juga mau stock split 1:10 ya. Jadi akan seru, masih akan naik sih. Jadi mungkin kalau mungkin dalam beberapa waktu ya menjelang stock split biasanya akan break dulu, habis itu nah terus turun-turun terus stock split. Nah perhatikan momen-momen ketika nanti break 11.825 naik, di saat itu bisa taking profit dulu. Baik, bisa diulang Pak, level berapa tadi? 11.825. Baik, 11.825 penutupan hari ini masih di 11.400, intraday di 11.600. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung Pak menanyakan saham BJTM. Sudah punya harga average di 566 untuk BJTM. BJTM ini sideways tapi arahnya naik ya, pelan naik, break double bottom naik, dan ini membentuk mau rounded bottom ya. Level resistennya 575, support 555 ya. Kalau break 575 arahnya ke 590. Jadi perhatikan aja, ini masih sideways sih. Ya. Kalau saya trading buy on support and resistance, ketika break beli lagi. Oke. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan saham Raja, masih dari pertanyaan dari energi ini. Sudah ambil posisi di 2630, nyangkut sepertinya. Penutupan hari ini di 2560. Masih disarankan hold tidak untuk Raja? Di 26 Pak. 26 ya? Ya. 26 masih oke lah, 26. Tadi mantul dari supportnya 2450. Nah, besok kalau dia ngebreak 2650 arahnya ngetes resisten lagi 28. Ini sih masih dalam rangka naik sih. Jadi cuma memang Raja tuh very volatile, jadi harus bisa lincah sih. Kalau saya trading di Raja tuh mesti lincah. Baik, selanjutnya menanyakan saham WIFI Pak, WiFi ini. Ya, Ibu Lestari dari Jakarta, baru ingin masuk. Posisi teknikal, sudah direkomendasikan belum untuk WiFi masuk? Belum, WiFi ini memang disupport sih, cuma disupport lama, nggak jalan-jalan. Kalau dilihat sih asingnya mulai akumulasi ya, tapi menurut saya kita jangan terkecoh dengan, kalau asing masuk nanti naik, belum, ya kemungkinan besar ya, cuma berapa lama ya. Mendingan nunggu jalan aja ketika break level 2080, pada target di 2180 sampai 2370. Baik. Nah itu bagus kalau break 2080 dulu. Oke, hari ini tutup flat di 2010, intraday hari ini sempat ke 2040. Selanjutnya menanyakan saham Goto Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah direkomendasikan masuk di tengah pelemahan yang terjadi dan prospek kedepannya untuk Goto? Goto ini sebenarnya sudah siap-siap mau rebound dari support waktu 70 ya. Terus jebol karena isu demo dan lain sebagainya. Terus juga ditambah lagi isu merger itu sebenarnya katalis yang bagus buat saham Goto, tapi dibantah ya Pak? Ya dibantah dan pemerintah kayaknya nggak setuju ya. Karena itu kebanggaan kita dan sehingga tertekan. Tapi kalau dilihat money flow-nya itu asing kumpulin terus. Nah ini sama sih. Kita mesti walaupun dikumpulin ya selama itu nggak jalan ya percuma. Ya. Baik. Jadi mendingan nunggu break 70 kembali level yang menarik. Penutupan hari ini di 64 melemah di 3,03% untuk baru yang ingin masuk. Tunggu break di level 70 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Robin, waktu kita cukup terbatas Pak. Pembahasan Goto tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Pak Robin, terima kasih sudah bergabung. Selamat libur panjang akhir pekan Pak Robin. Ya, di weekend.
Baik, terima kasih ada Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager CUC Sekuritas Solo. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.